Silakan untuk Niki, silakan untuk membagikan materinya. Thank you. Halo. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalin, nama gue Niki, mahasiswa dari Podomoro University semester 5. Dan sekarang gue juga lagi mengikuti program studi independen di PT Robit Ventura Indonesia yang bergerak di bidang teknologi. Terus gue juga lagi buka bisnis juga di bidang creative agency dan juga lagi sambil kerja sebagai social media spesialis di salah satu brand lokal Indonesia. Nah, sebelum gue masuk ke sesi sharing tentang quarter life crisis, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah luangin waktunya buat ikut Zoom ini. Nah, hari ini gue mau sharing sedikit tentang apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis itu apa sih? Kalau menurut gue, quarter life crisis itu fenomena yang biasa terjadi pada seorang individu yang mulai merasa ragu, insecure, atau nggak percaya diri, yang akhirnya membuat individu tersebut hilang arah terhadap masa depan, mengenai karir, finansial, dan relationship. Dan memang biasanya quarter life crisis ini terjadi pada masa peralihan dari remaja sampai dewasa. Boleh next slide-nya? Nah, peralihan dari remaja ke dewasa itu biasa itu di usia 16 sampai 27 tahun. Nah, di usia 16 sampai 27 tahun itu banyak tantangan yang dihadapin oleh remaja sama orang-orang dewasa. Kayak tanggung jawabnya jadi lebih banyak, terus masalah juga mulai bermunculan. Kayak misalnya di usia 16 mau ke 17 mau kita lanjut ke dunia perpilihan, kita bakal bingung kita mau kuliah jurusan apa ya. Terus kalau gue masuk jurusan ini bener nggak ya gitu. Kayak dari riset WHO juga itu dari 1 sampai 4 remaja di usia tersebut juga mengalami penderitaan gangguan kesehatan jiwa. Dan dari tim divisi psikiatri anak Fakultas Kesehatan di Universitas Indonesia melakukan survei juga pada 393 orang dari usia 16 sampai 24, sekitar 350 orang itu mengalami masalah quarter life crisis juga. Nah, biasanya emang quarter life crisis ini banyak dihadapin sama anak-anak remaja yang 17 yang tadi saya bilang ya gitu. Kayak masa kuliah juga kayak orang-orang yang kuliah juga bakal ngalamin quarter life crisis gitu. Kayak kalau dulu gue yang kuliah entrepreneur sampai sekarang pun gue juga sering ngalamin yang kayak bingung mau bangun bisnis apa awalnya. Gue tuh emang suka bisnis gitu, tapi gue nggak tahu mau bangun bisnis apa gitu. Jadi gue juga udah sempat beberapa kali gonta-ganti bisnis lah, ya gagal lah gitu. Kayak dulu gue sempat bangun bisnis jual-jualan baju gitu, terus jualan jualan sendal, apa sepatu segala macem gitu-gitu juga. Sampai akhirnya gue ngeliatin proses dimana akhirnya gue ketemu gitu sama apa yang gue mau gitu. Gue akhirnya ngebangun sekarang agency gitu. Nah, biasanya orang yang ngalamin kayak gitu tuh uh, bukan masalah yang sepele lah gitu ya, itu masalah yang hampir banyak orang ngalamin gitu. Kayak kasus quarter life crisis itu memang banyak banget, kalau kita bahas lebih dalam lagi ini memang luas banget gitu. Nah, nextnya gue pengen kasih tahu gejala-gejala atau tanda-tanda quarter life crisis itu kayak gimana sih gitu. Next slide ya. Nah, nextnya tuh tanda-tanda quarter life crisis itu menurut gue tuh ada 4 gitu. Yang pertama, merasa dirinya tidak cukup baik dan merasa orang lain tuh lebih baik daripada dirinya. Kayak maksudnya tuh di sini kayak kita tuh sebagai manusia kadang kita berasa gue kayak kurang ya gitu ya, kok orang ini kayaknya lebih baik, lebih berprestasi gitu, yang akhirnya ngebentuk orang itu jadi membandingkan diri sendiri. Yang di poin kedua, kayak membandingkan diri sendiri itu kayak contohnya gue punya temen yang umurnya sama kayak gue, tapi gue lihat dia tuh kayaknya kok lebih berprestasi, lebih sukses gitu, kok dia hidupnya kok lancar-lancar aja gitu ya. Kayak itu hal-hal yang kayak tanda-tanda kayaknya kita lagi di fase quarter life crisis gitu. Terus yang ketiga tuh kayak kita tuh bingung terhadap keputusan dalam hidup. Kayak kita tuh takut salah ambil keputusan, salah langkah dalam hal kuliah lah, sekolah gitu-gitu. Kayak pekerjaan juga. Kayak abis gue lulus kuliah, gue pengen kerja apa ya gitu. Kayak misalnya gue entrepreneur, gue pengen bangun bisnis, takut gak kalau misalnya gue lulus kuliah gue langsung bangun bisnis? Takut banget pasti. Kayak ini bisnis gue bisa berhasil nggak ya, bisa sukses nggak ya gitu, bisa ngalahin kompetitor yang udah ada ya, udah ada apa belum ya gitu.
Kayak dari situ tuh fase-fase kayak gitu tuh yang ngebuat kita tuh mulai cemas terhadap masa depan. Mulai cemas kayak makin takut gitu. Takut banget kayak masa depan tuh rasanya kok agak suram banget gitu ya. Kayak di titik yang bingung lah gitu, bingung yang kayak bingung kayak gue udah umur segini, udah umur 20-an mungkin, tapi kok gue masih gini-gini aja gitu rasanya. Kayak rasanya gue hidup gue nyetak lah gitu, stuck kayak nggak ada perkembangan gitu. Kayak gue jalanin hidup gue tuh kok gue ngeliat temen gue kira-kira kok kayak udah di titik A, di titik B, tapi gue masih di sini aja gitu. Nah, next slide-nya gue mau ngasih tips lah kira-kira, sedikit tips juga di next slide-nya. Nah, tips ini tuh kayak yang pertama kalau kita ngadepin quarter life crisis tuh menurut gue yang pertama kita harus knowing yourself gitu. Knowing yourself tuh maksudnya kayak kita tuh berusaha buat cari tahu diri kita sendiri gitu, kayak kekurangan gue tuh apa sih gitu, kelebihan gue tuh apa gitu. Kayak dari situ kita bisa coba analisis diri kita sendiri gitu, kayak kita cari tahu apa yang kita suka, apa yang aktivitas kayak misalnya gue suka olahraga gitu, lu bisa kembangin dari hal yang lu suka itu bisa jadi goal juga gitu ntar. Kayak lu tuh knowing yourself juga ngomongin tentang lu jujur sama diri lu sendiri gitu. Kayak jujur sama diri sendiri tuh penting lah menurut gue. Kayak lu tuh harus bisa jujur sama diri sendiri tuh kayak lu tuh harus sadar gitu. Kalau lu tuh misalnya gue punya kekurangan, gue nggak bisa sehebat A nih gitu. Kayaknya si A ini bisa menang juara mulu ya, juara kayak mungkin lomba bisnis, lomba olahraga lah di bidang apapun itu gitu. Kayak gue nggak bisa ya gitu ya. Kayak menurut gue mungkin kita juga bisa reflect ke diri sendiri sih, kayak kenapa si A bisa sampai berprestasi sejauh itu, kok gue nggak bisa gitu. Nah sebenarnya dari itu tuh itu menurut gue udah salah sih gitu. Kalau kita mau berkembang, mau jadi orang yang lebih baik, bisa ngadepin quarter life crisis, kita jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain gitu. Kayak kita coba bandingin diri kita sama diri kita sendiri aja gitu. Patokannya diri kita bukan orang lain. Kayak kalau kita bandingin sama orang lain, menurut gue itu nggak bisa lah gitu. Kayak nggak kompatibel gitu. Karena di sini tuh kalau lu bandingin diri sama orang lain tuh punya jalannya sendiri, orang lain punya caranya sendiri buat nyampe goal mereka, mereka punya masalah sendiri, punya jalannya sendiri gitu. Sedangkan kita juga punya jalan kita sendiri, punya cerita kita sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh bandingin diri kita sama orang lain lah gitu. Kayak hal-hal kayak gitu tuh yang ngebuat kita jadi pikiran di overthinking gitu. Nah, yang kedua sorry, yang kedua tuh penerimaan diri. Nah, penerimaan diri tuh menurut gue cara penerimaan diri itu ya ketika lu bisa jujur sama diri lu sendiri gitu, yang kayak tadi gue bilang gitu. Lu bisa jujur sama diri lu sendiri, kalau gue punya kekurangan yang kayak gini, gue punya kelebihan kayak gini, ya kita nggak usah fokus sama kekurangan kita gitu. Kita nggak usah bandingin diri kita sama orang lain gitu. Mereka punya kelebihannya masing-masing, kita juga punya lebih kita masing-masing gitu. Nah, penerimaan diri itu kayak ya lu jujur sama diri lu sendiri, kalau gue itu ya punya kekurangan gitu, ya udah gitu. Contohnya kita ngeliat di teman kita yang A nih, si A gitu, kayak contohnya keluarga gitu, kok keluarga mereka kok lebih harmonis gitu, keluarga mereka lebih kaya atau apa gitu. Menurut gua hal-hal gitu tuh yang harus disingkirin sih, yang gak usah dipikirin terlalu dalam atau gimana banget sih, karena hal kayak itu yang nyebabin kita tuh jadi overthinking, jadi banding-bandingin, kayak kita berasa kok dunia nggak adil gitu ya, kok rasanya gua harus ngalamin ini semua gitu ya. Kayak menurut gua semua orang punya jalan cerita masing-masing, semua orang punya fasenya masing-masing juga gitu. Kayak kalau lu ngeliat orang di sebelah lu atau temen lu gitu, mereka tiba-tiba kok udah sukses gitu, pas sukses sama pas kuliah udah sukses gitu. Kayak kalau kita tanya mereka, pasti mereka punya cerita mereka gitu, yang kayak nggak segampang itu mereka langsung jebret jadi sukses gitu kan. Pasti ada cara-cara, pasti mereka ada struggle-nya juga lah gitu. Ada struggle-nya di mana ngalamin quarter life crisis juga, mungkin ngalamin banyak hal juga kita nggak pernah tahu gitu. Setiap orang tuh ngalamin hal-hal kayak gimana gitu lah. Nah terus buat planning yang ketiga, menurut gue planning itu penting banget sih. Kayak di kuliah di Podomoro ini juga ngajarin gue cara buat planning yang bener gimana, planning bisnis yang gue aplikasiin juga ke bisnis gue sendiri dan hidup gue juga gitu. Kayak buat planning itu maksudnya kayak gimana sih, kayak ketika lo udah tahu diri lo sendiri, lo udah ngerti sama diri lo sendiri itu kayak gimana, lo udah bisa menerima diri lo padanya gitu.
dengan kekurangan sama kelebihan yang ada, lu bisa mulai buat planning gitu. Kayak, oh, gue tahu nih gue ternyata sukanya di bidang olahraga gitu. Atau nggak gue suka bisnis. Oke, kalau misalnya lu suka bangun bisnis, lu bisa mulai mikirin bisnis apa yang cocok, yang lu suka gitu, yang lu suka jalanin. Misalnya lu suka masak. Nah, di situ lu bisa mulai buka bisnis di bidang F&B gitu. Mungkin dari kecil-kecilan dulu, mungkin kayak jualan rice bowl gitu di Instagram, sosial media gitu-gitu. Nah, kayak kita buka bisnis makanan, kita buat planning nih, kita coba analisis kompetitor tuh kayak gimana. Terus kita harus tahu juga bisnis ini kira-kira bisa jalan nggak ya. Kita harus analisis banyak hal lah gitu tentang bisnis. Kayak setelah itu kita udah planning bisnis, kita set target. Kalau kita mau jalan bisnis, kita harus set target yang kayak contohnya makanan tadi. Dalam 1 tahun misalnya gue pengen kejual 100 rice bowl gitu. Terus gue pengen punya followers Instagram 1000 gitu. Nah, dari target itu bisa di breakdown ke bawah lagi, lo harus pikirin gimana caranya gue bisa nyampe 1000 followers, gimana caranya gue bisa ngejual 100 rice bowl ini ya gitu. Dari situ lo bisa pikir-pikir lagi. Nah, yang keempat itu bisa komitmen dan take action juga gitu. Kayak komitmen itu konsisten gitu menurut gua. Konsisten buat ngejalanin bisnis yang lu jalanin gitu. Contohnya makanan tadi. Kalau misalnya lu komitmen sama bisnis lu sendiri, sama konsisten sama bisnis lu, berarti lu pikirin terus tuh, lu pikirin gimana caranya bisnis ini jalan, gimana caranya bisnis ini bisa sesuai target yang udah gua buat gitu, yang udah gua rancang targetnya. Dan di situ juga kita take action gitu loh. Kayak take action itu dalam artian ya kita gerak, kita mikir terus gitu loh. Kita nggak boleh diem aja gitu. Kayak tiap hari tuh lu harus produktif lah gitu, dinamis gitu. Lu tiap hari analisis kompetitor, gimana caranya buat marketing strategi yang benar gimana, buat strategi-strategi tentang bisnis lah gitu. Nah, ini tuh tips-tips yang gue buat berdasarkan dari pengalaman hidup gue juga, dan dari cerita sharing tadi juga itu berdasarkan kayak pengalaman hidup gue gitu. Kayak gue mau cerita sedikit, dulu pas gue mulai mau masuk kuliah gitu. Dulu gue pas di SMA itu nggak gitu belajar gitu ya. Kayak gue tuh orang yang bisa bilang malas-malasan lah, malas-malasan banget gitu. Yang sampai akhirnya pas di kelas 12 semester 2 semester 1 itu gue mulai bingung. Gue mulai mempertanyakan gue mau ngapain ya gitu ya. Kayak ada tuntutan di keluarga, di mak gue yang bilang kayak lu harus kuliah gitu. Di situ gue mulai bingung gitu. Kayak kuliah apa ya gitu ya. Kayak kuliah apa yang cocok buat gue gitu, yang bisa klop sama gue lah gitu. Akhirnya gue coba ngobrol sih, gue cari orang buat ngobrol gitu. Kayak dari situ gue ngobrol-ngobrol sama orang. Setelah itu gue berusaha buat mikir sendiri, yang dalam artian knowing yourself gitu. Gue berusaha mempertanyakan kekurangan gue apa ya, kelebihan gue apa ya, yang gue suka tuh apa sih gitu. Yang buat gue menjalani hidup ini biar rasanya hidup itu gimana sih gitu loh. Dari situ gue cari tahu akhirnya ternyata gue suka bangun bisnis gitu loh. Nah, bangun bisnis itu menurut gue nggak gampang lah ya. Bangun bisnis itu sebagai entrepreneur itu ya temen lu tuh, menurut gue entrepreneur itu temannya gagal gitu, temannya entrepreneur itu kegagalan gitu ya. Kegagalan itu udah kayak makanan sehari-hari lu lah gitu, lu harus siapin. Tapi dari kegagalan itu ya itu yang sebenarnya ngebuat lu makin berkembang, makin grow gitu, jadi orang lah gitu. Nah, dari yang SMA tadi itu akhirnya gue bangun bisnis, gue masuk Podomoro, gue ambil entrepreneur. Dari situ juga itu belum selesai, itu belum, masih ada lagi tuh kayak di titik gue coba bangun bisnis, gue cari tahu bisnis apa sih yang kira-kira yang passion gue gitu, yang gue suka gitu. Kira gue cari tahu, gue coba pertama kali gue coba bangun bisnis baju gitu, bisnis baju yang kayak mungkin kalau kalian tahu tuh yang brand lokal biasa gitu. Nah, kayak gitu. Dari situ gue coba bangun bisnis kayak gitu, ternyata yang gak gampang gitu, kayak partneran sama orang itu cocok-cocokan juga. Kayak gue sendiri punya ego gue sendiri dan temen gue punya ego gue juga gitu. Jadi kita jalan bisnis, naruh duit, ya itu cekcok pasti ada gitu. Akhirnya jalan-jalan ternyata nggak bisa. Terus ternyata setelah dipikir-pikir, ternyata nggak gampang gitu loh prosesnya. Habis itu masuk lagi, gue coba bangun bisnis baju juga, cuman versi yang kalau kalian tahu baju bekas, terus habis itu dirombak-rombak lagi, digunting-gunting lagi, terus didesain ulang lagi. Nah, aku bangun bisnis kayak gitu.
Di situ juga gue bangun bisnis itu juga gagal juga karena masalah partneran juga. Kayak dari situ gue belajar banyak sih, belajar banyak tentang bangun bisnis itu kayak gimana. Gue jadi makin tahu diri gue tuh kayak gimana juga. Ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, kenapa gue bangun bisnis baju itu udah 2 kali ya, karena gue pikir gue suka fashion gitu, gue suka bisnis baju, gue suka bisnis yang berbau-bau sama fashion gitu. Ternyata enggak gitu, ternyata suka gue ya gue suka doang, bukan yang ngebuat gue tuh ngejalanin sesuatu yang bisa jadi diri gue gitu, yang kayak gue nyaman gitu loh. Kayak ternyata ya sekedar suka aja belum tentu bisa gitu loh, tapi harus ya lu emang bener-bener suka, lu emang bener-bener passion yang kayak gue kerjain ini tuh gue nggak stres gitu, gue nggak pusing, tapi gue nyaman lah gitu gue kerjainnya, nggak ada tekanan gitu loh. Kayak pusing-pusing ya ada masalah ya, tapi nggak ngebuat lu jadi tekanan yang berat banget yang sampai aduh ini gimana ya gitu. Nah habis itu gue bangun creative agency yang sekarang ini. Nah alasannya kenapa gue bangun creative agency karena yang gue tahu creative agency itu kita ngurusin sosial media bisnis orang gitu, yang mungkin teman-teman di sini punya bisnis atau nggak di luar sana punya bisnis, cuman mereka nggak ngerti cara nyampein bisnis mereka di sosial media, itu kita urusin. Terus branding, marketing segala macem. Nah ternyata gue tuh sukanya ya mikir gitu, mikir yang analisis kayak gitu, yang kayak gimana caranya bisnis ini bisa grow, strategi apa yang bisa berjalan. Ternyata itu yang gue suka akhirnya, dan akhirnya gue jalanin ini sampai sekarang, dan ya puji Tuhan udah ada 3-4 klien lah gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri mungkin yang ngalamin mungkin banyak atau enggak dikit lah yang ngalamin portal crisis ini ya, menurut gua kalian nggak usah terlalu overthinking gitu, sebenarnya nggak usah terlalu banyak mikir lah. Yang kalian butuhin tuh sebenarnya kalian berusaha buat ya knowing yourself tadi, terus penerimaan diri. Ya sebenarnya penerimaan diri itu juga susah lah, kayak susah buat lu jujur sama diri sendiri kalau lu tuh punya kekurangan ini gitu. Kayak kadang mungkin lu nggak mau, gue kayak gue nggak ini deh, kayak gue nggak kayak gini deh gitu. Kalian mungkin bisa cari tahu dari diri kalian sendiri. Kalau kalian pusing gitu mikirnya ini gue ini kekurangannya apa sih, lebihnya apa, kalian bisa mungkin tanya orang terdekat kalian gitu, kayak menurut lu gue kurangnya apa sih, lebihnya apa sih gitu. Mungkin bisa dari situ juga, mungkin bisa dari orang tua juga. Kayak dari situ kalian bisa, ya kalau kalian akhirnya tahu oh kayak misalnya si A nih, gue nanya menurut lu gue tuh gimana sih, kayak kalau teman lu bilang ya lu tuh orangnya terlalu bawel tau, lu tuh orangnya terlalu baperan tau, ya lu terima aja gitu. Kayak mungkin gak diterima mantan-mantan juga ya, mungkin coba kalian sambil refleks juga ke diri kalian gitu, benar gak sih yang dikasih tahu teman gue tuh gue kayak gini gitu. Kayak kalau misalnya menurut kalian itu benar ya kalian terima aja gitu. Dari situ kalian yang berubah gitu, berubah buat mungkin nggak bawel lagi, mungkin nggak terlalu annoying mungkin atau gimana gitu. Kayak kalian mungkin bisa dari hal-hal kayak gitu lah gitu, hal-hal yang kayak ya yang kayak tadi saya bilang gitu, itu emang berat, agak susah, cuman menurut gua hal-hal yang seperti itu yang buat tentang penerimaan diri itu bisa membuat kalian makin grow sih, yang kayak kalian bisa punya pikiran growth mindset lah, yang mungkin gak fix mindset yang tadinya gue pikir gue yang paling benar, ternyata bukan gue yang paling benar gitu loh. Karena menurut gue ketika lu dapet saran dari orang, dapet masukan dari siapapun, menurut gue nggak ada benar dan salah gitu loh. Kayak itu baik lagi ke diri kalian gitu. Kalau misalnya menurut kalian benar ya udah gitu, tapi kalau menurut kalian enggak ya udah, nggak usah terlalu dipikirin sampai kata orang lu gini ya. Kadang-kadang kita juga harus hati-hati gitu loh sama kata orang gitu. Yang orang bilang tentang diri kita belum itu 100% benar gitu. Yang tahu diri kita tuh cuma diri kita sendiri doang gitu loh. Jadi ya kalian harus tahu itu juga gitu. Kayak kita harus sadar manusia semua punya kekurangan, kelebihan, semuanya juga punya pendapat masing-masing, dan yang belum itu benar belum tentu salah gitu. Jadi kayak apapun yang orang bilang tentang diri lo sendiri, ya kita harus saring lagi lah gitu. Nggak boleh kita telan mentah-mentah apapun yang orang lain ngomong tentang kita atau apapun itu ya. Kayak menurut gue kayak di studi juga belajar di manapun itu, sekolah, kuliah, antar kerja atau apapun itu, menurut gue kalian harus bisa berpikir kritis gitu, yang kayak diajarin dosen gue juga gitu. Kayak kita nggak boleh yang dikasih tahu sama orang tentang lu bangun bisnis yang bisnis sepatu ini lagi ngetren nih gitu, kalian nggak boleh langsung ikut-ikutan gitu loh. Kayak maksudnya kalian harus bisa coba riset dulu,
harus bisa coba buat analisis dulu kayak bener kayak ini gitu loh. Kita nggak bisa telan mentah-mentah apapun yang orang kasih tahu gitu loh. Nah, sebenarnya sekian sharing dari gue. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa cek di kolom atau enggak komik aja gitu. Thank you guys. Siap. Thank you Niki atas paparan yang sangat menarik banget. Oke, dari pembahasan barusan tuh kita tahu banget ya Nick kalau itu ternyata kesehatan mental tuh berpengaruh banget dalam sikap well-being kita. Terus tadi juga gue sendiri juga baru tahu ternyata ada banyak banget poin-poin yang harus gue juga pelajarin dari poin-poin yang lu beriin ke gue. Thank you banget ya Nick. Oke, terima kasih Selanjutnya sama-sama. ini kita bakal lanjut dalam namanya sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya dan tentu juga bakal dijawab langsung sama Bro Niki. Boleh guys, kalau ada yang mau nanya-nanya atau gimana, boleh langsung chat di kolom komentar guys. Yang ada pertanyaan boleh di chat di kolom Zoom aja ya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu gitu. Kita di sini sharing-sharing aja lah gitu. Ya disclaimer ya, dari yang gua materi yang gua kasih, sharing yang gua kasih tadi itu kalian juga jangan ambil mentah-mentah gitu. Kayak kalian harus mikir lagi yang kayak tadi gue bilang kayak semua orang punya caranya masing-masing, punya ceritanya masing-masing gitu dalam ngadepin quarter krisis atau apapun itu. Jadi yang cara yang tips gue kasih pun itu mungkin bisa kalian aplikasiin atau enggak ada cara lain juga gitu. Ini ada pertanyaan nih ya, bentar ya, ada yang PC nih. Bentar. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Brand William. Apakah rasa ragu atau insecure itu terbentuk karena awal seorang sering di lingkungan toksik sehingga mental menurun? Menurut gue bisa banget. Insecure atau rasa nggak percaya diri itu bisa banget terjadi di lingkungan yang toksik gitu. Toksik itu dalam artian kayak lingkungan yang kayak judgmental mungkin ya, yang kayak ketika lu lagi sama teman-teman lu, terus temen lu tuh yang mungkin yang komen terus gitu, yang kayak lu kok hari ini kayaknya rambutnya kurang rapi dia, atau enggak kayaknya kok pakaian lu gini sih, atau enggak yang suka ngomongin orang gitu. Nah itu juga yang bisa ngebentuk kita jadi percaya dirinya jadi kurang, atau enggak yang kayak di circle itu tuh yang ngomongin hal-hal yang judgmental, yang kayak bisa bikin kita tuh jadi ngedown gitu loh, yang kayak lu ngapain sih bangun bisnis gitu, misalnya lu ngapain sih bangun ini, mendingan lu jadi A aja, jadi B aja gitu, kayak gitu banyak segala macam gitu. Itu yang kayak circle yang enggak support itu emang ngaruh banget ke mental kita ya. Jadi kayak emang circle juga itu kita harus kurasi lagi sih, harus kita saring lagi yang kayak mana yang baik buat kita, mana yang enggak baik buat kita gitu loh. Jangan takut juga buat menjauh dari circle yang toksik lah gitu. Kita harus berani buat cabut dari zona nyaman kita gitu. Jangan sampai kita kejebak di circle yang toksik gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah suatu hubungan yang sangat toksik dapat menyebabkan seseorang menjadi terpuruk? Hubungan yang toksik ini luas ya, ini bisa hubungan toksik pacaran mungkin atau pertemanan gitu ya. Ya apapun yang
yang tanda kutip toksik gitu ya, itu pasti bakal ngebuat kita jadi menurun sih. Menurun tuh dalam artian ya gimana ya? Bakal ganggu pikiran iya, bakal menurun, bakal ngeganggu mood kita juga iya, bakal ngebuat kita tuh jadi nggak produktif aja sih. Jadi kayak mungkin yang biasanya sehari-hari kita kuliah, bikin bisnis, terus mungkin kerjaan segala macem. Kalau kita ada di circle yang toksik, mau itu pacaran atau pertemanan, itu mungkin bakal ngaruh ngaruh banget sih. Bakal ngaruh yang kayak bikin diri kita tuh jadi gampang ngedown lah gitu. Jadinya kayak kata-kata orang tuh jadi pikiran banget gitu. Yang membuat kita tuh jadi kayak mungkin depresi lah, overthinking gitu loh. Terus ya, ada pertanyaan ketiga lagi nih, bagaimana cara orang yang terkena penyakit mental atau jiwa dapat healing dari penyakitnya? Nah, kalau ngomongin caranya biar healing atau enggak, cara biar healing dari penyakit mental, menurut gue itu tuh sih harus langsung ke ahlinya ya gitu ya, maksudnya kayak harus ke psikolog gitu loh. Kalau menurut gue, buat orang punya penyakit mental tuh, ini ada cerita sedikit dari gue ya. Kayak kita tuh, jadi temen gue ada yang mungkin suka cerita gitu, yang suka cerita yang kayak gue, kayak dia tuh suka cerita kalau dia lagi stres banget segala macam gitu, yang kayak akhirnya dia suka cerita bebannya, sampai akhirnya dia ngomong, dia mendiagnosis dirinya sendiri kalau kayaknya gue bipolar deh, kayaknya gue eating disorder deh gitu. Nah itu tuh yang nggak boleh sih menurut gue, yang kayak kita tuh nggak boleh mendiagnosa diri kita itu kalau kita tuh kayaknya depresi deh, kayaknya ini deh gitu. Kayak itu tuh nggak bagus, itu malah semakin neken diri lu, makin makin putus asa gitu loh. Jadi kayak ketika lu tahu diri lu mungkin punya kekurangan dan mungkin lu ada punya penyakit mental mungkin gitu ya, mungkin kalian bisa ke psikolog gitu loh. Kayak kita bisa langsung ke ahlinya gitu buat nanya, buat konsultasi lah gitu. Kita nggak boleh mendiagnosa asal-asalan gitu, karena itu nggak bagus lah gitu. Kalau dengan kita ke psikolog kan kita jadi tahu ya, oh ternyata kita nggak depresi gitu, oh ternyata kita depresi. Kalau misalnya amit-amit atau gimana kita depresi, kita bakal diarahin gitu, mungkin ke psikiater lagi atau gimana. Mungkin ada solusi-solusi yang kita dapat gitu, dibandingkan kita mendiagnosa sendiri, terus kita malah mungkin kasar sosokan cari tahu sendiri gimana caranya. Nah kalau yang kayak gitu, itu udah harus ke ahlinya gitu sih. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Virginia Venetan. Bagaimana cara orang yang terkena penyakit mental atau jiwa dapat healing dari penyakit ini, sama yang tadi ya. Dari ada dari JJ, untuk pertanyaan yang bisa nggak? Dari JJ untuk pertanyaan Virginia, ini dari Retno nih. Oke, tadi dari yang gue nyimak tuh udah dikasih tahu soal tanda-tanda life crisis. Terus juga caranya menghadapinya gimana gitu. Cara menghadapi berarti sudah mengalami life crisis kan. Terus pertanyaannya, gimana sih caranya agar kita terhindar dari quarter life crisis ini? Apa ada manfaatnya kita mengalami quarter life crisis ini? Ini good question banget nih. Menurut gue quarter life crisis itu bakal dialamin orang nggak? Menurut gue nggak. Tapi kalau dari riset, banyak yang kena quarter life crisis, banyak. Kalau misalnya gue bilang, kita bahas yang iya dulu ya, yang ngalamin quarter life crisis. Kalau yang orang yang ngalamin quarter life crisis itu manfaatnya apa? Manfaatnya menurut gua bagus sih. Bagusnya itu dalam artian quarter life crisis itu bagusnya manfaatnya ketika lu tuh sadar gitu loh. Quarter life crisis itu kan fenomena ketika seseorang individu itu merasa insecure, nggak percaya diri kan gitu loh. Berarti dia udah sadar gitu, kalau gue kayaknya nggak pede, gue insecure, gue mulai takut sama masa depan. Nah itu udah kesadaran gitu. Manfaatnya ya lu harus cari tahu gitu loh, kayak pas lu udah tahu lu udah tahu quarter life crisis, gue berasa nggak pede, gue takut sama masa depan. Dari situ lu bisa cari tahu gitu loh, kenapa ya gue kok bisa kayak gini ya? Apakah circle gue yang toksik karena gue jadi insecure? Apakah
teman-teman kampus atau gimana. Itu tuh pasti ada penyebab-penyebabnya gitu loh, kenapa orang bisa jadi insecure. Nah, dari situ ya kita bisa cari tahu gitu loh, kayak cari tahu kenapa aku bisa insecure, mungkin dari lingkungan. Kalau dari lingkungan ya kita keluar dari lingkungan yang toksik itu. Manfaatnya menurut gue yang buat orang yang ngalamin quarter life crisis itu ya, ini tuh masalah pendewasaan sih menurut gue. Kayak kalau lu bisa ngelakuin quarter life crisis, ya lu bisa jadi orang yang lebih baik menurut gue gitu loh. Karena ketika lu udah bisa ngelakuin masa itu, lu udah tahu diri lu maunya apa, lu udah tahu yang happy-nya buat lu apa, yang nyaman buat lu tuh apa, lu udah tahu gitu. Jadi kalau ada orang yang ngalamin quarter life crisis, ada berarti ya mungkin dari di SMP atau SMA dia punya circle yang positif gitu, punya circle yang positif, punya di keluarga yang positif, jadinya mungkin nggak bakal terkena quarter life crisis, mungkin karena dia dituntun sama mungkin orang tuanya yang kayak kamu tuh harus gini-gini, kamu harus gini-gini, yang baik-baik gitu loh. Menurut gue sih gitu ya. Terus ada next question lagi nih dari Vicky. Ketika lagi ada quarter life crisis atau maybe lagi dalam kondisi yang burnout, gimana cara terbaik menurut Niki untuk keluar dari kondisi tersebut? Menurut gua ketika lo lagi di masa quarter life crisis atau burnout tuh menurut gua lu kerja atau enggak lu terlalu sibuk gitu, lu terlalu sibuk sampai kira burnout tuh kayak lu tuh udah nggak mood sama apa yang lu jalan, yang biasa lu jalan hari-hari lu happy, tapi tiba-tiba mood lu turun, jadi kayak lu nggak ada gairah lah gitu, nggak ada gairah buat jalanin aktivitas lu. Menurut gue caranya istirahat sih menurut gue. Jadi kayak kalau lu lagi burnout, lu lagi capek, ya lu istirahat gitu loh. Kayak misalnya lu kuliah, lu kerja, lu sambil bangun bisnis juga, itu kan penuh ya, jadwal lu penuh banget dan lu produktif banget gitu. Mungkin lu bisa minta ke tempat kerja lu buat cuti, buat minta cuti buat, dan bisnis lu mungkin lu bisa tahan sebentar dulu buat lu istirahat gitu loh, ambil waktu buat istirahat yang mungkin istirahatnya ya mungkin lu me time, mungkin lu juga jalan keluar sama temen-temen. Itu penting juga sih, kayak kita sibuk tapi kita juga harus punya waktu buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak jangan sampai ya kuliah kerja bisnis, kuliah kerja bisnis, tapi kita nggak ada hiburan gitu. Kita butuh hiburan juga pasti lah gitu, butuh hiburan yang kayak mungkin orang bilang ya healing lah gitu ya, balance lah antara kerjaan sama kehidupan lu gitu. Jangan sampai kalau udah burnout lu masih maksa, wah kalau udah sampai gitu ya itu bahaya, itu bisa nyebabin lu nanti berantakan dalam kerjaan lu, kuliah lu. Jadi menurut gua kuncinya istirahat, kita coba mungkin liburan, mungkin ngobrol sama orang, dan mikir sendiri lagi sih. Kalau gue sih ya gue begitu, gue me time dan gue coba mikir lagi kayak mungkin ada yang salah sama jadwal gue, mungkin gue suka nunda kerjaan makanya jadi gue bisa burnout, mungkin bisa gitu juga. Terus ada question lagi, apakah anak-anak zaman sekarang banyak yang mental sick dan kenapa? Ini ada PC dari Badan William nih. Apakah anak-anak zaman sekarang banyak yang mental sick dan kenapa? Menurut gue apakah banyak? Gue nggak bisa bilang iya gitu. Tapi apakah bukti nyatanya ada gitu? Ada gitu. Kalau ditanya kenapa ada, ya itu banyak faktor sih. Kayak kenapa ada orang yang punya penyakit mental, ya mungkin karena circle-nya, mungkin karena tekanan dari internalnya, itu faktornya banyak. Kayak biasanya menurut gue yang nyebabin orang jadi punya mental sick itu tekanan dari dalam maupun dari luar ya. Dari dalam tuh mungkin dalam artian dari keluarga, kalau tekanan dari eksternal tuh ya dari temen gitu. Kayak lu udah tahu ini tuh toxic circle-nya, tapi lu masih nggak bisa keluar karena lu nggak enakan gitu, lu takut diomongin gitu segala macam gitu. Nah itu menurut gua hal yang gak usah lu pedulin gitu. Kalau bisa kayak menurut gua lu hidup mau kemanapun mau kemanapun lu berjalan, mau sejauh apapun lu berjalan, mau sejauh apapun lu pergi gitu ya, pasti bakal ada aja orang yang ngomongin lu gitu loh. Kayak lu gagal lu diomongin, lu berhasil juga pasti diomongin gitu. Jadi menurut gua kita harus bisa berusaha buat bodo amat juga sih sama orang gitu, bodo amat sama yang orang ngomong tentang kita gitu. Kayak kok lu jelek banget sih gitu, kok lu sekarang kutipnya keriting banget sih, kok lu botak sih gitu, ya udah diemin aja gitu loh. Kayak
kita punya hak, kita punya cara kita buat happy gitu loh. Kalau misalnya circle lu menjudge lu karena apa yang lu lakuin itu menurut lu benar gitu dan nggak merugikan orang lain dan dia ngejudge lu, ya menurut gua itu udah termasuk toxic gitu loh. Itu udah nggak baik gitu. Itu udah bisa bisa menyebabkan lu kena mental sih kalau misalnya lu masih lanjut main sama dia gitu karena perkara nggak enak doang. Itu artinya lu ngorbanin diri lu gitu. Lu kayak ngorbanin diri lu buat temenan ini, kayak kayak buat apa gitu loh, kayak lu yang punya hidup, lu yang punya tujuan lu sendiri gitu. Terus next questionnya ini ada lagi nih, apakah me time membuat seseorang kesepian? Nah, kalau menurut gua kita ngomongin me time ya, me time ya, me time itu kan, me time itu sebenarnya tergantung orang sih. Kayak ada beberapa orang yang mungkin me time, ada yang suka me time. Me time itu kan kita sendiri ya, kita sendiri, kita jalan-jalan gitu, kita refreshing. Itu me time menurut gua. Kayak me time menurut gua itu kayak gitu, kayak gue refreshing, gue jalan-jalan sendiri, gue bisa enjoy sama diri gue sendiri gitu, dengan jalan-jalan sendiri juga gitu. Jadi kalau menurut gue apakah bisa membuat orang kesepian, menurut gue enggak gitu. Kalau misalnya lu orangnya, ada orang bilang kayaknya me time itu bagus tau buat lu, coba me time deh. Kalau misalnya lu coba buat me time, akhirnya lu coba jalan sendiri dan lu gak nyaman sama me time itu, berarti mungkin me time itu bukan cara lu buat lu bisa um, refreshing gitu loh. Mungkin ada cara lain, mungkin lu jalan-jalan gitu sama orang lain gitu. Ya ada beberapa orang yang mungkin suka me time, ada beberapa orang yang nggak suka me time gitu. Jadi me time itu relatif sih. Ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Tergantung orang sih. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh di chat box lagi aja ya. Atau enggak boleh di PC juga. Kayaknya pada antusias banget ya Nick nih. Pada yang nanya tuh pada banyak banget ya Nick. Kayak tadi gue lihat. Kira-kira di sini ada yang mau sharing nggak nih? Kira-kira yang udah dari tadi kan kita udah bahas tentang quarter life crisis. Kira-kira ada yang mau sharing nggak nih guys? Tentang pengalaman kalian sendiri yang kalian alamin. Terus kalian udah dapat jalan keluar atau belum? Ada nggak nih kayak dari kalian yang mau sharing kira-kira? Ada nggak nih guys kira-kira? Oke, thank you banget ya Nick. Dari tadi udah jawabin pertanyaannya Nick. Kira-kira di sini ada yang mau sharing nggak nih guys tentang pengalaman kalian sendiri yang udah kalian alamin? Pasti kan di umur kalian ini udah baik banget nih, perjalanan hidup yang udah kalian alamin, ups and down yang kalian alamin. Mungkin dari Joy ada cerita nggak tentang Hmm, pengalaman atau pengalaman quarter life crisis juga nggak? dari gue sih selama ini belum ada sih gue. Belum ada ya berarti ya. Belum ada gue. Masih kayak ya udah ya, jalan-jalan aja dulu. Nggak terlalu dipusingin banget.
Oke guys. Kalau udah nggak ada apa-apa lagi, kayaknya oke kayak itu aja buat webinar kali ini kita. Thank you juga buat para partisipan yang udah hadir dan juga ada kesempatan buat Bro Niki udah mau sharing sama kita. Thank you banget ya Bro Niki. Oke, thank you. Thank you juga. Sampai jumpa semuanya di kesempatan berikutnya. Thank you guys. Bye. Oke, sisa jangan keluar dulu. Kita bakal ada session foto session ya. Oke, untuk page yang pertama 1, 2, 3. Untuk page kedua 1, 2, 3. Oke, thank you guys.